Selamat sore, terima kasih sudah hadir di acara Festbul dalam rangka memperingati Hari Film Nasional 2024. Seru sekali rangkaian acaranya, film-film yang tadi ditonton gimana menurut teman-teman? Keren ya, luar biasa banget tadi saya nonton 2 film. Oke, di sini sudah hadir teman-teman baik saya, kawan lama. Ini mah reunian kita ya. Udah lama gak ketemu juga sama kita tadi malam baru ketemu sahur bersama ya Kang Kesa. Di sebelah sana ada Kang Kesa, teman-teman, Kesa David Lukmansyah, editor film Indonesia, silakan tepuk tangan. Beliau sudah mengedit lebih dari 100 film, betul Kang Kesa. Juga kebetulan sahabat saya, terus mantan ketua Inafet, tapi sekarang jadi sekjen Inafet ya. Inafet itu kalau teman-teman belum tahu itu adalah Asosiasi Editor Film Indonesia. Boleh tepuk tangan sekali lagi biar semangat kita. Berikutnya ada yang paling kece di antara bertiga, ini juga teman kecil. Ini sinematografer Indonesia. Salah satu perempuan sinematografer Indonesia dan juga sutradara. Baru saja pulang dari Rusia sepertinya. Selamat buat film Tegar ya Cumit. Oh menang. Nanti boleh cerita sih sedikit ya. Menang di Rusia, selamat dan semoga selalu sukses. Beliau juga ini mantan ketua Asosiasi Sinematografer Indonesia atau ICS. Luar biasa ya, kecil-kecil cabai rawit. Berikutnya teman lama banget juga. Dulu saya kenal Bang John Badalu ini di G-Fest. Teman-teman ada yang tahu nggak G-Fest itu apa? G-Fest itu Jakarta International Film Festival. Dulu di masanya hits banget gitu. Dan ini salah satu programmer. Pernah jadi programmer ya Bang John ya? Dan sekarang adalah director apa di Festbul, programmer, director program untuk Festbul. Selamat datang teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir. Tepuk tangan dong buat bertiga nih. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya diminta membacakan nih sedikit gambaran tentang tema hari ini, yaitu kita akan ngobrol tentang terlupakan untuk diabadikan, diabadikan untuk tak terlupakan. Emang biasanya kita suka lupa ya, mengabadikan sesuatu yang ternyata itu nilainya bersejarah buat hidup kita. Baru ingat setelah beberapa tahun kemudian gitu, kenapa waktu itu nggak ada rekamannya. Biasanya begitu tuh, baru setelah lewat baru ingat gitu. Nah, perfilman Indonesia ini pun merupakan aspek penting dari budaya dan industri kreatif negara kita. Dikenal dengan keberagaman cerita dan keindahan visualnya, film-film Indonesia telah berhasil memikat perhatian baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Meski demikian, beberapa tahun terakhir perfilman Indonesia telah menjadi sorotan dengan munculnya beragam kritik terkait kondisinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesempatan bagi ekosistem perfilman di daerah untuk berkembang. Ketidakmerataan akses terhadap pendanaan, infrastruktur produksi yang terbatas dan minimnya pelatihan bagi para sineas lokal di daerah dapat menghambat potensi kreativitas dan inovasi dalam pembuatan film. Serta mengakibatkan talenta-talenta di daerah tidak mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam perfilman Indonesia. Wow, ini seru banget nih, kritiknya lumayan tajam ya. Kritik terhadap perfilman di Indonesia seringkali mencakup berbagai aspek. Mulai dari kualitas produksi, distribusi hingga regulasi yang mengatur industri tersebut. Salah satu kritik utama adalah dominasi film-film komersial yang cenderung mengutamakan keuntungan finansial daripada nilai artistik dan kualitas cerita. Menarik. Hal ini mengakibatkan minimnya variasi genre dan tema dalam perfilman Indonesia. Serta kurangnya ruang bagi film-film independen atau art house untuk berkembang. Di samping itu kritik juga sering ditujukan pada kurangnya kejelasan regulasi yang dapat mendukung perfilman Indonesia dalam mendukung perekonomian nasional. Ya panjang, tajam.
Apakah betul seperti itu ya kan kakak-kakak nih Mas dan Mbak. Tapi sebelumnya karena Festival ini identik dengan film pendek, bener gak sih? Ini festival film pendek yang ke daerah-daerah gitu kan. Saya pengen nanya dulu nih ke teman-teman di sebelah saya ini. Buat teman-teman di sini, film pendek itu apa sih? Mungkin dari Kang Kesa deh. Film pendek itu apa? Apa bedanya film pendek sama film panjang? Iya, film pendek durasinya pendek, film panjang durasinya panjang. Itu paling mudah membedakan ya. Tapi film pendek tuh kayak saya lihatnya kayak cerpen gitu. Kayak satu bentuk film, jenis film yang kita bisa bercerita dengan pendek, tidak perlu ada sebab akibat dan lain-lain. Punya keleluasaan gitu, kayak tempat bermain, mengeksplor, eksperimen dan lain-lain. Kenapa menjadi menarik? Karena ya karena pendek itu durasinya gitu. Karena pendek durasinya jadi untuk filmmaker muda misalnya ya tidak punya waktu yang mungkin cukup lama dan lain-lain gitu. Karena memang durasinya kan terbatas ya gitu. Dan ya menariknya ya kayak tadi kita lihat gitu film-film pendek itu kan dia punya kebebasan dalam bercerita, style gitu ya. Karena ya mungkin tidak ada kepedulian terhadap industri komersil dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya perlu banget ruang-ruang untuk masyarakat lebih melihat bahwa ya film pendek tuh sangat menarik sekali. Jadi kayak cerpen lah saya tuh, film pendek kayak cerpen. Bukan panjang dipendek-pendekin ya, dia produk sendiri ya Kang Kesa ya. Oke, thank you. Nah kalau buat Cumit apakah sebelum masuk ke dunia film, bisa dibilang film industri ya Mit, apakah juga memulai dari film pendek? Kalau sebetulnya mulai buat produksi film pendek itu cuma di kampus. Karena memang jebakan Batman, film pendek terakhir itu akhirnya jadinya, maksudnya kita desain jadi film panjang. Jadi sangat minim sekali sebetulnya pengalaman film pendek buat saya sendiri. Tapi menurut saya film pendek itu jadi unik, personal dan jadi identitas. Jadi sebetulnya kalaupun misalnya kita punya kesempatan untuk membuat film dan mendistribusikannya dan punya kesempatan itu, sebetulnya itu sangat menarik untuk personalisasi dan identitas kita itu bisa muncul di film pendek. Oke, thank you. Berarti itu sebenarnya kita, ini pertanyaannya beralih ke Bang John, ke John. Saya tahu John Derantau punten. Jadi inget John Derantau, John Badalu ya. Itu beda orang ya teman-teman. Jadi Bang John Badalu ini sering banget keliling bawa film muter-muter gitu ya. Nah menurut John hal-hal apa sih yang luput dari industri perfilman Indonesia saat ini khususnya film pendek? Apakah film pendek ini bisa nggak sih jadi kayak kalau di industri itu kan ada film komersil, ada yang kita tahu ya yang masuk ke bioskop itu pasti komersil. Nah kalau film pendek bisa nggak sih dijadiin kayak gitu juga, komoditi sendiri gitu. Dan tadi apa yang luput dari industri perfilman Indonesia gitu untuk film pendek? Film pendek memang punya kepribadian sendiri gitu. Jadi memang kita terbiasa dengan film panjang dan sudah ada jalur distribusi yang jelas, bisa nonton di bioskop. Film pendek dari dulu itu seperti ajang sedikit main-main, ajang sedikit berlatih, bereksperimen dulu sebelum terjun ke film panjang biasanya. Jadi karena dianggap masih main-main atau apa, jadi juga tidak dianggap serius dalam hal mendistribusikannya. Sehingga nilai komersialnya pun dianggap nggak sama dengan film panjang, karena film panjang ada jalur misalnya bioskop, jadi langsung jelas gitu kalau mendapatkan profit. Sementara kalau mau bikin film pendek tuh selalu ditanya nanti balik modalnya gimana gitu, atau bisa didistribusikannya seperti apa, atau bisa menghasilkan keuntungan seperti apa. Nah itu memang selalu menjadi PR yang besar. Karena memang, tapi nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia pun film pendek itu kayak anak tiri gitu, nggak pernah dianggap terlalu serius karena ya itu masih dianggap masih bisa bereksperimen, tidak ada tekanan bahwa harus
menghasilkan uang gitu-gitu. Jadi ada kebebasan tetapi pada saat bersamaan ada keterbatasan gitu untuk distribusinya. Tapi kan sejak zaman digitalisasi itu banyak sekali juga ruang-ruang baru gitu untuk mendistribusikan filmnya terutama. Jadi secara internet udah bagus, sekarang udah bisa streaming, sudah ada platform beberapa yang juga memutar film pendek, jadi distribusinya lebih jelas gitu. Tetapi menghasilkan uang atau enggaknya itu juga masih di area abu-abu gitu, tergantung dari tujuan bikin film dari awalnya seperti apa, mau memang membuat sebuah karya menghasilkan uang atau membuat sebuah karya seni yang istilahnya ya lebih mementingkan unsur estetikanya dibanding mencari nilai ekonominya gitu. Tapi wadahnya ada. Terutama di Indonesia, kita ngomong di Indonesia deh, wadah untuk para pembuat film pendek ini mereka apakah sudah tahu jalurnya nih kalau mereka bikin film pendek itu mau ditayangkan kemana atau mau dibawa kemana, apakah sudah Mungkin ada? yang paling umum kan YouTube. YouTube itu semua orang bisa mengupload dengan cepat dan nah tetapi nilai komersial, nah YouTube sekarang kan juga mulai bisa istilahnya ya dimonetize gitu. Kalau ada penonton sekian banyak mereka kurang lebih dapat pembagian hasil dari iklan gitu. Nah itu yang paling gampang dan kayaknya paling umum di mana aja orang tahu kalau mau menonton film pendek biasanya ada di YouTube. Tetapi ada juga mungkin platform-platform lain Kayak yang OTT ya, lokal itu ada nggak mereka siapin? Ada khusus film pendek itu kan sekarang ada Vision Plus, Rangkai kalau ada nggak salah. Iya Rangkai, betul, Rangkai. ada Bioskop juga, online? ya bioskop online juga mulai mengambil, terus ada Vidsi yang sebenarnya juga lebih lama dan skalanya lebih Asia Tenggara gitu. Tetapi ya itu ada yang berbayar, ada yang enggak. Jadi kebanyakan juga dulu banyak sekali orang masih ragu-ragu mau menonton karena kecepatan internet kita juga masih lelet. Kalau mau nonton streaming itu kayaknya buffering mulu jadi males gitu. Jadi tapi sekarang sih kayaknya itu udah bukan masalah lagi gitu. Orang rata-rata bisa menonton di terutama streaming online. Udah terbuka aksesnya ya, udah lebih banyak ya. Iya, jadi memang medium paling besar sekarang adalah online kalau untuk menonton film pendek. Film-film pendek ya. Iya. Thank you John. Ya. Kalau dulu nih teman-teman kita mau nonton film-film kayak tadi harus datang ke festival sih, ya ke festival film yang ada gitu. Jadi kita mau nonton film-film aneh, film-film pendek, film-film art house gitu tuh emang harus datang ke festival. Nah, kayaknya aku mau balik ke Kang Kesa dulu. Kalau teman-teman tahu tadi nonton A Very Slow Breakfast itu editornya adalah Kang Kesa. Waktu itu Kang Kesa bersama teman-teman membuat film ini itu ditayanginnya di mana pada saat itu? Kalau sekarang kan tadi kata John banyak aksesnya tuh udah mulai terbuka ya. Nah pada saat itu saya tahu belum ada YouTube, belum ada ya. Terus juga streaming online juga nggak ada. Waktu itu gimana Kang? Jadi kita bikin pemutaran sendiri. Jadi waktu itu ya awalnya karena kita tidak puas dengan karya film pendek kita di sekolah gitu. Sekolah kan memang diharuskan bikin film pendek kan, praktika lah disebutnya. Kebetulan saya sama Edwin satu kosan, kita nggak puas gitu. Nah terus kita bikin deh, lebih ke explore lah gitu kan. Ya udah akhirnya jadi itu, terus mau muter di mana? Nah waktu itu ya gila-gilanya kita sok-sok jadi filmmaker hebat aja, kita bikin premier yuk gitu. Jadi kita bikin premier. Kita bikin premier di auditorium IKJ waktu itu. Ya kita undang semua filmmaker yang kita nggak kenal tapi kita tahu, wah ini sutradara gede nih misalnya Mas Garin. Ya udah kita undang, kita cari alamatnya. Jadi nekat itu sih gitu. Pemutaran itu kita bikin senekat mungkin tapi ya akhirnya kan jadi ada ruangnya ketemu antara film dan penontonnya gitu. Dan ya saat itu kita diterimanya ya oleh dari luar, maksudnya oleh festival di luar sih gitu. Karena di sini waktu itu belum ada wadah untuk film-film pendek eksperimental gitu. Menarik ya teman-teman, ini mungkin bisa juga dipakai caranya ya sama teman-teman di daerah terutama. Yang ya kalau di daerah maksudnya sekarang streaming online gampang, ke YouTube gampang, tapi mau
mencuri perhatian filmmaker yang di industri itu bisa dilakukan gitu. Sebenarnya kan yang menarik itu film basicnya kan harus nonton barengan kayak gini kan. Sensasinya beda nonton streaming dan nonton film bersama-sama orang yang nggak kenal. Itu tuh beda gitu. Nah dengan pemutaran langsung kayak gini gitu atau teman-teman bikin film terus ya udah sok bikin pemutaran aja itu jadinya ya budaya sinemanya itu jadi berjalan antara penonton, menonton film, ketemu filmmakernya. Nah itu yang menarik sebenarnya. Benar-benar. Jadi kangen ya festival film. Tapi sekarang mulai banyak ya kayak JAV tuh teman-teman juga bisa datang sih ke festival-festival film tuh. Bener kata Kang Kesa sensasinya tuh beda. Nah tapi sebenarnya setuju gak sih kalau ternyata filmmaker ini kadang juga jarang nonton film? Filmmaker enggak setuju saya. Enggak setuju ya. Bertiga nanti boleh. Jarang nonton film gitu dan tahu tentang film pendek. Setuju nggak? Enggak setuju. Enggak setuju, malah ya nggak tahu ya untuk saya pribadi sih saya nggak setuju gitu karena ketika kita kerjanya bikin makanan gitu kan kita jangan lupa bisa ngerasain gitu. Kalau kita lupa ngerasain kita udah hambar, udah nggak tahu gitu. Jadi cara ngelatih kalau buat saya ya nonton film gitu, nonton film terus juga kan saya ngajar juga di SAE gitu ya. Ya masa dosen nggak nonton film kan aneh banget, nggak update gitu, itu juga penting kan supaya kita tahu yang kita ajarin kita perlu ngasih film-film zaman misalnya zaman tahun 1920 apalah gitu kan, tapi juga kita mesti ngasih tahu kayak film-film yang sekarang gitu. Jadi filmmaker harus selalu mengupdate, kalau enggak ya akan ketinggalan lagi. Iya. Kalau Cumit gimana menurut Cumit? Kalau aku sejauh informasinya kita dapat, kadang-kadang yang kita nggak pernah dapat itu akses juga ya buat kita itu informasi. Tapi kalau dapat terus tahu, oh ada film ini itu biasanya ditonton. Kalau film pendek jarang juga sih kita cari di YouTube. Cuman kalau misalnya itu di festival, memang lebih menarik ya kalau kita nontonnya di festival. Kenapa? Karena ada diskusinya. Karena yang berbeda dari film pendek, maksudnya yang berbeda dari situasinya kalau kita nonton film pendek di YouTube kita nggak bisa nanya karena itu tadi film pendek itu personal, unik dan identity gitu. Jadi kadang-kadang kita pengen tahu sebetulnya isi di kepala makernya itu apa, terus kenapa bikin film ini gitu. Jadi kalau saya sih lebih sering nonton film pendeknya kalau di festival gitu. Karena bisa langsung ketemu sama pembuatnya ngobrol gitu ya. Jadi kita juga dapat insight. Benar. Nah kalau menurut John gimana John? Iya harus perlu banget nonton. Tapi memang dari pengalaman saya sejauh ini menurut saya banyak sekali sutradara Indonesia yang masih kurang menonton filmnya. Kurang menonton film. Iya jadi sangat kelihatan gitu pengetahuannya atau mungkin juga akses. Tapi menurutku sekarang akses itu harusnya lebih mudah. Akses udah bukan halangan ya sekarang. Motivasinya kayaknya memang yang kurang karena gini, saya kan produser juga. Jadi ada beberapa sutradara yang akan datang dengan cerita gitu yang mau dong diproduserin gitu atau seperti apa. Ceritanya itu aja bagiku. Kamu belum nonton yang kayak gini ini udah pernah dibuat misalnya. Jadi memang pengetahuannya dia kayak nggak berkembang gitu. Yang dia tahu masih di situ-situ aja. Nggak banyak terupdate. Jadi bagiku itu sangat penting memang harus mengupdate dan menonton. Iya. Gini juga, jadi kalau sekarang itu Bang John antara pembuat dan penonton referensinya bisa banyakkan penonton. Setuju. Karena aksesnya cukup mudah. Kalau dulu kan ya kayaknya filmmaker yang punya akses cukup kuat gitu dengan festival, koleksi-koleksi DVD dan lain-lain. Kalau sekarang ya hampir sama, bahkan bisa lebih gitu penonton. Nah itu jadi tantangan sebenarnya gitu. Takutnya ntar kita sebagai filmmaker, ini film belum pernah ada nih gue mau bikin. Ternyata udah ada tahun berapa. Terus Lu kata kurang John, nonton aja. gue udah pernah lihat kata John gitu ya. Secara John kan suka bawain film-film ya. Aku penasaran juga sih sebenarnya John, gimana cara John ini mengkurasi atau mendapatkan informasi film-film mana nih yang cocok gue bawa atau
kalau kayaknya dulu kita pernah ngobrol bahwa tiap festival itu punya karakternya. Jadi akhirnya John ini yang akan memilah-milah nih, film lo buat festival ini aja, film lo buat festival ini gitu. Cara lo dapat informasi dan memilah-milah itu gimana tuh cara ininya? Itu memang sangat tergantung sama karakter festivalnya. Misalnya saya pernah kerja untuk Berlin Film Festival, jadi mereka standarnya memang agak tinggi. Selain misalnya status premiernya juga dilihat, jadi harus filmnya benar-benar baru, belum pernah diputar dimanapun. Itu syarat pertama. Kalau mau filmnya sebagus apapun tapi sudah pernah diputar di mana, ya saya nggak bisa merekomendasi gitu intinya. Dan bagi Berlin standarnya adalah kalau kamu menonton film itu, mereka memang nggak ada peraturan tertulis bahwa filmnya harus seperti ini, filmnya harus seperti apa, tetapi dia percaya bahwa kamu kan sebagai programmer banyak nonton film, jadi kalau ada sesuatu yang baru dari film itu, nah itulah yang kira-kira nilai tambahnya atau nilai plusnya. Jadi film yang harus membuat ada perasaan tertentu atau sensory experience-nya ada gitu, ada sensasinya gitu, menontonnya mungkin agak sedikit gimana gitu. Ya. Atau juga mungkin menimbulkan pertanyaan-pertanyaan setelah nonton filmnya gitu. Karena menurut orang-orang film yang bagus itu adalah bukan yang memberikan jawaban tetapi malah memberikan pertanyaan-pertanyaan baru setelah nonton. Bener. Ini maunya apa sih atau ini filmnya apa sih sebenarnya gitu. Bisa jadi bahan diskusi setelah mereka nonton gitu ya, luar Jadi biasa. after effect-nya yang lebih lebih kuat. Capek gak sih nontonin film beribu? Lumayan. Jadi gitu ya teman-teman, sebagai pembuat film tuh kita jangan sampai bener kata Kak Kesa, masa tukang masak gak makan gitu ya. Ini kita juga nih pembuat film ya kita harus sering-sering nonton film. Karena dengan menonton film aja itu wawasan kita pun tuh nambah gitu. Kita kayak belajar terus gitu ya. Nah ini balik ke Kang Kesa, kebetulan Kang Kesa ini juga pengajar di SAE ya. Kita mau ngomongin kesuksesan film nih Kang. Yang berhubungan dengan pendidikan. Ya, Bo. Ini, nah pertanyaannya apa pengaruhnya dunia pendidikan atau yang berhubungan dengan film tentunya ya, belajar film ini ngaruh nggak sih sama perkembangan industri film? Ya, ini sebenarnya pertanyaannya untuk segala bidang sih. Iya. Tentang sekolah formal dan enggak ya gitu. Baik kalau di film ini emang kayaknya juga di seluruh dunia sih tentang perlunya sekolah film atau enggak gitu. Yang pasti kan namanya sekolah itu ilmunya lebih sistematis, lebih terstruktur gitu kan. Udah gitu mungkin pengajarnya juga punya experience di production di industri. Jadi artinya pengajaran kepada mahasiswa tuh punya poin yang kuat gitu loh. Dan itu kan beda dengan yang di non sekolah film gitu. Non sekolah film ada informal, ada non formal gitu kan. Jadi impactnya bagaimana sekolah film terhadap industri ya buat saya sih pasti besar gitu. Apalagi di bidang-bidang teknis, tuh di seluruh dunia ya editing, DOP gitu. Itu biasanya turunannya dari sekolah film semua tuh gitu. Kalau director dan lain-lain mungkin banyak yang enggak dari film tapi dia memahami tentang ya hal-hal lah sosiologi dan lain-lain gitu. Tapi sebetulnya ya kenapa film menjadi ada sekolahnya karena punya teori-teorinya gitu loh. Punya cara-caranya bagaimana membuat film bagus. Kalau bagaimana membuat film laku itu udah beda urusan. Iya beda teorinya ya. Beda teorinya karena film bagus tuh nggak selalu laku, film laku juga nggak selalu bagus gitu kan gitu. Udah ada urusan marketing side gitu kan, terus situasi politik sosial di negara itu gitu. Jadi sebetulnya sekolah film ini membuat film bagus dan memahami pasar atau marketnya sedang apa. Artinya bahwa ketika membuat film dia harus tahu bahwa film ini tuh untuk siapa gitu. Bahwa untuk yang mana, kan kita nggak bisa bikin film untuk semua orang gitu. Pasti film itu ada penontonnya gitu, nggak mungkin film-film ini ditontonin sama orang-orang yang misalnya sukanya film horor atau apa ya mungkin nggak dapet gitu.
Nah, sekolah film tuh itu gitu. Sekolah film tuh fungsinya adalah menjadi penjaga lah. Harusnya adalah menjadi penjaga daripada industri gitu. Harusnya. Nah, ini juga kritik saya sebenarnya gitu. Apa tuh yang luput dari pendidikan di sekolah film tuh kira-kira ada masukan nggak Kang Kesa? Iya, sebetulnya masukannya harus lebih banyak praktisi yang balik ke sekolah, kampus, ke ya. kampus gitu. Karena ketika praktisi keasikan di industri, yang bahaya adalah yang bahaya adalah kampusnya gitu, regenerasi nextnya gitu. Jadi kalau misalnya para praktisi ini bisa balik ke kampus, dia akan mengeluarkan profesional-profesional baru yang mengerti sistem dengan benar, mengerti workflow dengan benar gitu. Bisa sharing pengalaman mereka di Pasti, lapangan gitu ya. Pastinya itu gitu. Itu sih itu jadi dan saya rasa ya ini PR bareng-bareng sih, PR bareng-bareng banyak elemen gitu, nggak cuma sekolah film tapi PH dan lain-lain, pemerintah juga gitu. Bahkan di India ini yang lucunya saya baca tuh ada satu departemen khusus menjaga kreativitas film. Itu ada gitu dan itu tuh dari sekolah film, dari apa untuk menjaga itunya gitu. Jangan sampai kayak ya ada filmmaker yang udah ngerasa mengekspor padahal filmnya udah ada sebelumnya gitu. Nah itu tuh dijaga oleh itu. Nah salah satunya adalah ya sekolah ini gitu. Itu sih. Ya, jadi pengen tahu nih, penting nggak sih kalau gitu buat filmmaker sendiri itu belajar atau sekolah film? Aku kecumit dulu nih Kang Kesa, nanti bertiga nih jawab ya. Kecumit dulu, penting nggak Cumit menurut kamu seorang filmmaker ini belajar film atau sekolah film? Penting nggak penting? Penting nggak penting sebetulnya jadinya. Pentingnya adalah dimana kalau kacamata saya sendiri sebagai pembuat film itu seni yang sangat sistematis karena kacamatanya sinematografer, semuanya ada hitungannya, semua ada angkanya. Jadi segala sesuatunya perlu dipertimbangkan, dihitung dan sistematis. Meskipun film ini ya seni gitu. Seni kadang-kadang orang berpikir seni bebas dong suka-suka gitu. Tapi enggak, di film itu karena seni yang sangat sistematis jadi at least dia butuh memahami atau pendidikan, dia tahu pendidikan yang baiknya dulu untuk membuat film. Tergantung apakah dia belajar di sekolah film atau tidak gitu. Tapi bagaimana disiplin profesi itu sebetulnya bisa jadi salah satu acuan untuk dirinya dia berkembang gitu. Nah, yang luput dari pendidikan Pakai minta maaf. jadi ditangkap langsung gitu ya. Yang luput dari dunia pendidikan sekarang atau kampus itu adalah bagaimana sebetulnya improvement terhadap profesi itu sendiri. Jadi itu terjadi gap besar karena di kampus mungkin ngajarinnya langsung jadi DOP, langsung jadi sutradara, langsung jadi editor gitu. Nah sementara industri membutuhkan juga tidak orang yang juga langsung jadi DOP. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Nah disiplin profesi ini yang sebetulnya jadi penting karena sebetulnya layer-layer yang lain itu di industri itu juga bagian dari profesi. First assistant, second assistant, terus gaffer dan lain sebagainya itu bagian dari profesi. Nah sayangnya ini tuh tidak diisi oleh teman-teman yang mungkin baru lulus dari university. Jadi mereka memang mau langsung jadi DP gitu kan. Kalau misalnya kenalan Langsung ada title-nya ya. gitu, langsung ada title-nya. DOP, ya DOP sama DOP gak akan bisa diajak dong, Iya. kan gitu. Masa ada 2 DOP dalam satu Ada film, yang namanya kira-kira gitu. etika. Iya. Nah itu sebetulnya terjadi gap besar kalau yang aku rasain sekarang itu terjadi gap besar karena di situ tadi gitu, di area itu disiplin profesi mungkin tidak dikembangkan atau tidak di-influence sejak dini bahwa profesi di film itu cukup beragam gitu. Jadi gini ya, regenerasinya tuh instan ya. Kira-kira Iya gak sih? Jadi gitu ya, yang Jadi lahir gitu. kebanyakan sekarang ini mungkin karena teman-teman lulus udah langsung punya title tanpa melalui proses yang tadi Cumit bilang bahwa ternyata di dunia nyata tuh gak segampang itu gitu, tetap harus ada prosesnya. Kang Kesa mau nambahin? Ya, setuju banget. Jadi karena industri film itu kan sangat progresif ya, bergerak terus ya dan
hubungannya ke teknologi gitu, internet dan lain-lain. Akhirnya tuh cara menonton jadi lebih mudah, cara membuat film bicara teknologi jadi lebih mudah. Jadinya memang secara zaman masanya, angkatannya ya ini bisa siapapun menjadi apapun gitu. Siapapun menjadi apapun tuh jadi bisa gitu. Kelulus langsung jadi director gitu, enggak sekolah langsung jadi director gitu. Langsung diputar filmnya di YouTube lah di mana gitu bisa gitu. Tapi ya ini benar banget bahwa kampus itu harus juga bergerak gitu. Jadi jangan kita tuh sekarang gini bebannya kita jangan sampai ketinggalan oleh di industrinya gitu. Kitanya masih menggunakan cara-cara belajar silabus yang lama gitu. Padahal memang kita harus up to date terus gitu. Up to date terhadap silabus. Apakah teori ini masih ada atau enggak? Misalnya bicara editing ya. Dulu enggak ada ngajarin editing series. Tapi sekarang industrinya semua ngerjain series. Director luar, Guy Ritchie semua ngerjain series, Martin dan lain-lain. Dan akhirnya oke ini perlu diupdate gitu oleh akademisi gitu, oleh para pendidik gitu. Bagaimana ini mengolah silabus ini menjadi lebih update terhadap industri. Bahkan mungkin di atas industri harusnya. Karena kayak kita tugasnya tuh sebenarnya pendidik tuh mengawasi, memberikan kritik terhadap industri gitu, menjaga gitu. Itu gitu bersinerginya seperti itu. Berarti penting ya kalau kita punya tulisan literasi atau kajian-kajian ilmiah tentang perfilman yang dikeluarkan oleh bisa sama siapa aja sih, bisa dari dunia pendidikan gitu ya. Gimana menurut, perlu nggak Bang John kita keluarin maksudnya tulisan-tulisan yang, karena nggak ada loh buku film yang berbahasa Indonesia. Jarang banget tuh kita temuin gitu. Gimana Bang John? Gue nanya Bang John yang jawab Kesa. Ya udah Kesa dulu. Pak dosen dulu, Pak dosen. Iya, oke. Mungkin dulu mungkin atau kita mau bareng? Udah langsung. Rebutan. Sebetulnya bentuknya buku atau enggak kan itu mediumnya. Yang penting tuh mendokumentasikan pengalaman atau pengetahuannya gitu. Ya entah itu mudahnya ke podcast, ke Spotify, apalah kita sebut gitu kan. Tapi intinya bahwa harus ada kayak jurnal, pelaporan, analisa, kajian yang benar ya. Karena sekarang itu kayak kritik film aja buat saya, mungkin dari Bang John juga nanti ada pendapat, udah agak berubah gitu. Antara kritik film dengan review film. Nah. Gitu. Padahal dulu kritik film itu kayak kritik seni, sebuah profesi yang tidak mudah gitu karena harus punya layering keilmuan disiplin seni yang lain kan gitu. Nah itu penting bahwa kita punya satu dokumentasi tentang atau jurnal tentang ya profesi ini, pekerjaan ini gitu. Ya itu aku setuju banget ya, antara kritik dan review. Tolong bedakan ya Bun. Coba sekarang ke John dulu nih, tadi udah mau jawab tuh, silakan John. Iya memang menurut saya memang perlu, intinya karena ya itu dunia film kan selalu bergerak, selalu berputar, selalu lebih maju, ada aja pengetahuan yang saya juga kadang ketinggalan gitu karena nggak mengupdate diri aja, mungkin karena terlalu sibuk atau apa. Jadi bagi saya selalu memang penting untuk terus juga rasa keingintahuan itu selalu harus juga lebih besar, mencari tahu di luar udah ada apa sih. Nah yang saya lihat juga banyak sekarang terjadi karena sibuknya nih, karena industri tiba-tiba meledak semua. Kayak misalnya saya mau kerja sama dengan Cumit aja, minta waktunya susah banget gitu. Karena sekalian. sibuk, ya bulan depan udah ada schedule, bulan depan ada lagi. Jadi kayaknya bukunya harus setahun sebelum ya minimal. Iya makanya kayak gitu. Nah kita terlalu sibuk dengan proyek kita aja, tahu-tahu misalnya di Vietnam, wah udah ada cara baru atau cara membuat yang baru yang kita nggak pernah tahu karena ya udah menutup mata hanya mikirin gimana caranya kita memproduksi tanpa membandingkan dengan yang di luar sebenarnya yang bisa ada cara baru. Ini ngomongin misalnya contoh distribusi gitu misalnya, distribusi kan juga jarang dipegang, taunya cuma gimana cara membuat, tetapi begitu selesai mau dikemanain ya gitu, itu yang setengah mati. Nah saya juga baru aja 2 minggu yang lalu itu bahwa di Vietnam itu
tiba-tiba juga meledak di bioskop. Cara distribusi bioskopnya berubah karena tiba-tiba dia ada bioskop yang kelas menengah bukan kelas atas gitu yang muncul di kabupaten-kabupaten, dan itu model yang hampir nggak ada di tempat lain gitu. Mereka grup baru yang tiba-tiba sekarang mengalahkan chain utamanya bioskop di sana yang wah dari mana tuh, tahu-tahu muncul baru 4 tahun mereka gitu caranya. Cara memarketnya juga, marketingnya juga beda gitu, caranya mendesain bioskopnya juga beda. Jadi ada hal-hal tertentu yang kita itu perlu lihat-lihat keluar juga, negara tetangga udah sampai mana sih gitu. Kadang kita terlalu heboh dengan sendiri karena banyak banget kerjaan. Iya, fokus sama membuat ya. Kita fokus terus-terusan sama membuat. Tapi by the way di Indonesia tuh ada nggak sih, udah ada belum sih distributor film? Kan sempet gak ada ya dulu. Sekarang untuk distributor film panjang dan pendek ada? Distributor film panjang setahu saya nggak ada. Kebanyakan produser langsung berhubungan dengan eksibitor, dengan bioskop. Jarang ada middleman-nya gitu. Kalau film pendek mungkin 1-2 ada gitu yang menangani. Karena bentuknya juga beda dan bukan distribusinya hanya ke bioskop. Jadi mereka memang perlu mungkin ada distributor gitu. Itu gimana tuh caranya para teman-teman kalau misalnya bikin film pendek terus sampai akhirnya ketemu sama distributor si film pendek ini, caranya gimana? Ada regulasinya nggak biar mereka bisa ketemu sama si distributor ini? Ya mungkin ada, mungkin semacam Facebook sendiri itu berusaha bergerak sebagai fasilitator gitu intinya. Semua film yang disubmit ke Facebook itu berusaha dibantu untuk didistribusikan. Baik itu diputar di mana atau dibawa keluar atau seperti apa itu ada gitu. Tetapi kan itu juga perjanjian personal masing-masing pemilik film dan distributornya, perjanjiannya itu sangat fleksibel, yaitu tergantung maunya apa pemilik filmnya, distributornya bisanya apa gitu. Jadi sangat berbeda-beda gitu syaratnya gitu. Tapi paling nggak minimal Facebook ini bisa memfasilitasi ya untuk teman-teman pembuat film pendek, misalnya mau ditayangkan di mana, dibawa kemana itu bisa dibantu ya. Oke, thank you John. Nah ini balik lagi nih ke masalah hubungan industri film dengan pendidikan nih teman-teman. Seberapa penting sih kerjasama antara industri perfilman dengan institusi pendidikan misalnya, dengan sekolah-sekolah film nih seberapa penting nih kerjasamanya? Apakah perlu ada kerjasama dari teman-teman yang sudah bekerja di industri dengan sekolah-sekolah film ini? Gimana Kang Kesa? Iya perlu ada sebuah kerjasama karena kan sekolah film ini outputnya kan untuk ke sana gitu. Dan industri pun membutuhkan orang-orang ahli yang ya tadi itu bisa yang non formal, informal atau formal gitu. Tapi bahwa kebutuhan industri terhadap orang-orang lulusan sekolah formal itu besar gitu. Karena mereka bisa bekerja yang tadi itu ada sistematis, ada hitungan gitu kan. Ada apa disebutnya, ada satu sertifikasi atau standar lah, ada standarnya gitu kan dari kampus itu. Dan pentingnya juga bagaimana kampus harus bisa jangan sampai ketinggalan secara teknologinya misalnya. Itu juga jadi penting gitu, kerjasama industri. Kampusnya pun harus terus update ya. Betul. Jadi misalnya dari kamera apa yang baru dan lain-lain itu perlu di-share ke kampus gitu oleh industri kamera gitu, Sony apa dan lain-lain gitu. Begitupun dari teknologi yang lain yang support di film gitu. Mereka harus datang ke kampus gitu, harus mempresent sekarang ini ada ini untuk dosen dan untuk mahasiswanya supaya dia nanti ketika keluar ke industri mereka nggak kaget gitu. Nah kalau itu tadi kerjasama dengan misalnya yang sekolah formal ya, tapi dari kita nih pembuat film ada nggak sih untuk perhatian kita untuk mengedukasi yang nanti akhirnya jadi regenerasi nih buat teman-teman. Apakah itu bisa kita lakukan secara mandiri atau
sebaiknya ada komunitas atau ada ya asosiasi, ya kita di Inavet berdua kita selalu memang pengennya mengedukasi gitu. Nah, gimana menurut teman-teman, perlu nggak dari kita sendiri pembuat film turun langsung tanpa misalnya harus bekerja sama dengan sekolahan gitu? Menurut Cumit gimana? Kalau pengalamanku di ICS, sebetulnya ada kalau di ICS sendiri sebetulnya ada program pendidikan ya. Dia sifatnya course, jadi untuk juga pada akhirnya mengisi gap di mana mungkin ada beberapa orang yang memang tidak punya kesempatan untuk kuliah atau sekolah formal gitu. Akhirnya kita coba buka dan sekarang udah setiap tahun itu 2 kali karena di ICS itu 14 kali pertemuan. Jadi dari mulai teori sampai praktek gitu. Itu ada. Jadi sebetulnya kita juga berusaha untuk bergerak ke arah sana karena memang pada akhirnya sistematis ini yang sangat penting karena berhubungan dengan waktu yang harus kita harus kita jalankan, apalagi dengan teknologi sama kerjaan, bagi-bagi waktu juga waktunya, ya. Gitu. Tapi kalau di ICS tentunya bisa bagi-bagi ini juga ya, bagi-bagi part antar anggota ya, maksudnya semua tuh bisa terjun gitu, ya kan, gitu bisa ngajar gitu. Kita bisa kayak sebenarnya nih kalau teman-teman tertarik mungkin untuk belajar film atau tahu lebih jauh tentang sinematografi, editing. Ini teman-teman dari ICS dan Inavet tuh sering banget bikin acara yang berhubungan dengan edukasi sebenarnya. Dan itu penting banget sih, apalagi kalau misalnya kita nggak sekolah formal ya, mendengarkan orang-orang yang berpengalaman bicara itu juga jadi sumber ilmu sih buat kita. Nah balik lagi nih Cumit, saya panggilnya Cumit nih, panggilan sayang. Cumit sebagai seorang sinematografer nih, Mit, hal apa sih yang luput dari industri film kita saat ini, khususnya di ranah film pendek? Berat ya pertanyaannya ya. Ini salahin yang bikin pertanyaan. Sebetulnya jujur secara pengalaman, aku tuh pengalaman di film pendeknya tuh hanya sebatas di kampus. Tapi beberapa tahun ini memang terlibat di coaching. Jadi ada teman-teman yang mau produksi terus kita terlibat gitu. Nah sebetulnya ekosistemnya nggak cuma sekedar buat film pendek, tapi buat film panjang pun juga secara ekosistem film ini masih belum terjalin dengan baik. Artinya dari mulai proses pendanaan sampai distribusi pasti semuanya karena punya cinta terhadap film, akhirnya mereka bikin film. Tapi secara ekosistem itu belum terjadi baik. Belum ideal ya? Belum ideal. Mau film pendek atau film panjang itu juga masih mengalami situasi yang dinamikanya masih kayak ombak tsunami. Masih kayak ombak yang sangat besar banget lah gitu. Apalagi sesuatu atau film-film yang punya keunikan tersendiri. Nah jadi festival balik lagi dengan statementnya Bang John. Pada akhirnya aku juga belajar banyak. Setiap festival itu punya subjektivitasnya masing-masing. Pada akhirnya gitu kita memang harus mencari atau menumbuhkan subjektivitas yang beragam dari setiap festivalnya. Atau tema-tema yang juga beragam. Atau isu-isu apa sih yang sebetulnya juga didorong. Nah terlepas di Indonesia sendiri rencana induk perfilman nasional belum pernah ada. Sehingga mau bikin tema apa kita ya bingung. Kita mau merujuk pada apa secara nasional, kita bicara nasional. Kita mau ngomongin film yang sangat Indonesia tuh yang kayak gimana sih? Indonesia tuh maunya apa sih gitu ya? Terkait dengan kebudayaannya kah atau terkait dengan ekologinya kah atau landscape-nya gitu. Itu nggak pernah ada sehingga filmmaker-nya juga ya pada akhirnya yang saya sayangkan adalah ketika banyak sekali teman-teman film yang punya prestasi di film pendek akhirnya harus berubah persona karena pada saat masuk industri dia nggak punya pasarnya. Padahal sebetulnya personanya dia yang akhirnya memunculkan penonton. Karena penonton itu juga butuh diajarin. Artinya penonton itu butuh
penonton sekarang memang cerdas, tapi penonton tuh butuh dikasih makan terus. Jadi kalau misalnya dipancing terus ya, oh ini ya, oh ini ya, oh ini ya. Jadi sekarang kehilangan arahnya lebih ke situ sih. Kalau aku lihat, makanya mungkin pasti banyak filmmaker yang sebetulnya unik, punya keunikan sendiri di film pendek, tapi pada akhirnya ketika dia membuat film panjang, identitasnya hilang. Menarik banget nih. Gimana menurutmu, John? Ini menarik banget nih ketika kalau orang bikin film pendek seperti kata teman-teman tadi ya, ini biasanya lompatan lah. Maksudnya kita bereksperimen, bebas, free spirit. Kalau lagi bikin film pendek itu kayak apa aja kita bikin gitu. Tapi begitu teman-teman pembuat film pendek masuk ke industri, jiwanya hilang kayak gitu ya. Kayak identitasnya hilang. Gimana menurut John? Iya sih, memang ini kan dua hal yang sangat berbeda, bikin film panjang dan film pendek. Sejauh ini saya kan memproduksi dua-duanya, film pendek juga, film panjang juga. Tetapi karena saya biasanya bekerja sama dengan rata-rata sutradara yang baru, yang belum pernah bikin film atau baru 1-2 aja. Dan biasanya mulai dari film pendek dulu, referensi mereka kebanyakan adalah film panjang. Jadi agak membingungkan gitu kalau bikin film pendek tapi referensi mereka harus ada perkenalan karakter dulu atau apa, sementara durasinya pendek. Tadi ya film panjang yang dipendek-pendekin. Jadi ya tapi mereka ya karena aksesnya lebih ke film panjang, jadi saya tahunya seperti ini karena ya pengetahuan saya dari film panjang. Jadi harus benar-benar ditekankan bahwa film pendek itu punya format dan pakem sendiri gitu. Maksudnya kalau kamu berpanjang-panjang ya nggak akan jadi film pendek lagi gitu. Jadi memang ada masalah di situ, tetapi masalah utama juga kebanyakan dari film pendek adalah distribusi dan promosi. Mereka rata-rata nggak tahu jalannya kemana, caranya ya selain ke YouTube misalnya. Tetapi selain itu mereka bingung mau diapain nih filmnya gitu. Dan juga kita sangat kekurangan produser sih, terutama di film pendek. Ya, kebanyakan maunya jadi sutradara. Kang Kesa mau nambahin? Di situ jadi sekolah film jadi penting. Sekolah film jadi penting sebagai rumah, sebagai tempat gitu. Bagaimana film pendek ini bisa bertumbuh betul gitu. Bisa ketemu dengan penontonnya, dibikin diskusi dan lain-lain seperti di kampus SI ini. Kita juga punya itu gitu, kita selalu bikin kayak festivalnya gitu, ada pemutaran-pemutaran film-film dari praktika, dari tugas akhir. Jadi memang memang di kampus film pendek ini tempatnya. Setuju sih, emang dimulainya dari kampus ya. Enggak cuma kampus film, ya kan sekarang banyak banget betul, kan betul. Apa kayak UKM film di kampus-kampus. Oke, ini asik banget ngobrolnya sampai diingetin. Ini udah, padahal pertanyaan masih banyak nih, tapi ngobrolnya udah kemana-mana seru banget. Sebelum lanjut kita ngobrol, kita mau memberi kesempatan buat teman-teman di sini yang pengen nanya ke teman-teman yang ada di atas panggung ini, pengen tahu lebih jauh tentang mereka atau profesi mereka atau juga tentang film pendek gitu. Silahkan teman-teman, saya beri kesempatan 3 pertanyaan dulu. 3 pertanyaan pertama. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Gak ada? Beneran? Oh iya, silakan. Mbak yang di belakang boleh dibantu, Mas mic. Oh, pakai mic saya. Tolong disebutkan nama dari mana ya? Selamat sore, perkenalkan saya Soli dari Genflix. Genflix itu salah satu. Maaf Mbak, siapa? Soli. Soli. Ya. Dari? Genflix. Genflix, ya. Oke. Mungkin saya sedikit memperkenalkan Genflix itu OTT platform. Jadi 90% itu adalah film lokal konten. Dan juga menayangkan short movie. Nah pertanyaan saya adalah kalau short movie itu ada nggak sih ketentuan durasinya berapa gitu? Karena ini berkaitan dengan komersial. Gitu. Kalau di kami itu kalau yang bisa dimonetize itu minimal gitu ya 20 menit gitu. Sementara kan saya lihat kalau short movie itu ada yang 5 menit, yang 10 menit seperti itu. Itu
Itu pertanyaan saya. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Soli. Ini pertanyaannya bagus sekali dan tadi sebenarnya udah ada di kepala aku tuh mau nanya nih sama John. Durasi film pendek, ada nggak sih batasan durasinya untuk film pendek? Setahu saya setiap festival punya definisi sendiri atau standar sendiri. Misalnya, tetapi secara umum hampir semua festival itu mengkategorikan sebuah film itu film pendek adalah kalau di bawah 30 menit gitu, maksimum 30 menit. Tetapi tentu ada 1-2 festival yang juga menganggap sampai 60 menit itu masih film pendek gitu. Jadi misalnya Busan Film Festival kategori film pendeknya itu sampai 60 menit gitu. Tetapi ada juga seperti Cannes Film Festival kategorinya dia cuma maksimum 15 menit, tidak bisa lebih gitu. Jadi tergantung setiap festival punya aturan sendiri. Tetapi secara umum paling banyak mayoritas itu adalah 30 menit untuk batas durasi yang disebut film pendek. Kalau sependek-pendeknya minimumnya 1 menit pun sudah dianggap film pendek gitu. Thank you John. Jadi agak susah ya nih buat platform digital yang mau menayangkan karena baru bisa dimonetize di 20 menit. Mungkin sih bisa diberikan regulasi dari platformnya sendiri untuk teman-teman yang mau menayangkan film di Genflix minimal 20 menit. Jadi mungkin bisa dibuat begitu ya Mbak Soli. Thank you John, thank you pertanyaannya juga. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Silakan Mas. Ya, selamat sore. Perkenalkan nama saya Riki Winata. Tadi ada sedikit menarik pembahasan tentang identitas seorang filmmaker. Nah, kebanyakan yang saya lihat ketika mereka membuat film pendek, memang dengan ciri khas perbedaan sudut pandang misalkan. Ya, mereka membuat karakter film yang mikir gitu kan di dalam sebuah festival. Nah pada akhirnya ternyata pas beberapa yang saya temuin, pas mereka masuk ke industri yang beneran, di mana ketemu beberapa produser dan distributor, mereka itu ya pada akhirnya mengikuti pasar yang udah ada di Indonesia. Contoh lah katakan kita identik dengan film horor gitu kan. Nah pada akhirnya si idealis filmmaker ini enggak tergoda gitu untuk penawaran tersebut gitu. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mempertahankan identiti kita, karya yang sudah kita buat itu. Terima kasih. Wah, luar biasa pertanyaannya, bagaimana cara filmmaker mempertahankan identitasnya dia ya, identitas karyanya. Yang udah dibuat gitu kan. Ya identitas karya ya berarti ya. Nah silahkan ada yang mau menjawab, mungkin dari Kang Kesa. Ya. Oke, ya sebetulnya kalau memang ini kan hubungannya kalau udah di industri kan komersil, ngomongin nilai ekonomi gitu. Kamu memang harus siap dengan yang namanya kompromi gitu. Ya kompromi karena ada pasar gitu. Kecuali memang kamu yakin dengan identitas kamu yang punya style tanpa diganggu oleh para produser-produser yang melihat nilai-nilai ekonomi gitu. Ya. Kalau yakin sih ya sebenarnya ya udah yakin. Pilihannya ya udah nggak dapat kerjaan karena kamu nggak ngikutin produser. Kalau di industri kadang-kadang begitu gitu. Tapi kalau kamu meyakinkan dengan idealisme kamu meyakinkan bentuknya, apanya, presentasinya kamu bagus, mungkin mereka juga bisa ngasih kesempatan buat kamu gitu. Karena ya itu dia, film laku dan film bagus kan dua hal yang beda. Kadang ya tadi film bagus nggak laku, film laku nggak bagus gitu. Pasti akan ada adjustment. Seorang siapa ya misalnya kayak boleh kita sebut Edwin lah, film pendeknya kayak tadi kan, gimana eksperimentalnya. Ketika dia bikin film Aruna dan Lidahnya, ketika dia bikin film posesif gitu. Edwinnya tetap ada, karakter dia bagaimana perspektif terhadap psikologi karakter tuh ada gitu. Tetap ada, tapi ada hal-hal yang sifatnya
umum gitu supaya bisa dikomunikasikan kepada lebih universal gitu. Itu dia, kamu pilihannya film kamu mau ditonton oleh orang banyak atau oleh sedikit. Itu pilihannya sih, balik ke diri kamu lagi gitu. Itu sih mungkin kalau dari saya gitu. Thank you. Cumit mau nambahin? Kalau aku nambahinnya lebih ke ya balik lagi ya. Industri itu ruang profesi kan, ruang profesi. Terus bagaimana kita juga bisa menjadi profesional dalam industrinya. Artinya bagaimana menjadi sutradara yang juga profesional atau bertanggung jawab terhadap apa yang sedang atau mau dibuat. Nah ini akan jadi kayak koin, mau pilih mana, atau dua sisi pisau, mau tumpul atau tajam, atau yang tumpul mau ditajamin. Aku punya pengalaman pribadi sebetulnya. Jadi aku mencoba memisahkan antara profesionalismeku dengan proses pencarian atau aktualisasi. Jadi saya menyebutnya itu proses aktualisasi. Jadi pertama kali saya mencoba itu bikin film dokumenter yang notabene adalah bikin film dokumenter itu nggak akan mungkin laku. Bahkan teman-teman saya sendiri udahlah ngapain lu bikin film itu, nggak akan laku. Tapi alhasil sebetulnya ada juga penontonnya. Penonton yang akhirnya kita terus ya, maksudnya karena memang secara ekosistemnya juga belum mengalami dinamika yang cukup besar gitu. Ketika kita berhasil mendistribusikannya atau membuka jalurnya, penontonnya ada. Lalu film yang baru sekarang ini, film fiksi itu ditayangkan di bioskop secara reguler itu cuma 56.000 penonton. Tapi kita punya data research kalau film ini itu sebetulnya digemari oleh family, ibu-ibu dan anak-anak. Tapi karena durasi waktunya cukup sebentar dan kita nggak punya budget marketing yang terlalu besar, akhirnya banyak orang yang nggak tahu sebetulnya filmnya. Tapi lantas apakah kita harus berhenti di situ? Kita coba mencari pola distribusi lain dan sekarang dengan sangat bahagia akhirnya kita bisa mempertahankan identitas. Maksudnya kita bisa mempertahankan idealismenya kita dengan menemukan pasar itu. Artinya pasarnya ada kok gitu. Sekarang penontonnya udah 1 juta penonton di luar dari reguler. Artinya itu tergantung kita mau mempertahankan proses aktualisasinya sampai mana. Tapi tanpa juga akhirnya mengesampingkan profesionalismenya kita. Karena industri itu sifatnya profesional. Mereka bayar kita sebagai orang yang profesional untuk mengerjakan pekerjaannya. Artinya ada dua, apakah kita mau tetap juga eksplorasi di film panjang, ya profesionalismenya atau tanggung jawabnya juga harus lebih besar. At least misalnya kita jadi shareholdernya film itu. Mungkin kekuatan suara kita bisa jauh lebih besar, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah kira-kira itulah ya bayangan, maksudnya sedikit gambarannya kalau dari saya. Keren. John, nambahin John. Dikit aja, memang itu harusnya menjadi sebuah pilihan mau kemana gitu. Kalaupun memilih yang susah istilahnya yang mau mempertahankan idealisme, identitas, ada jalannya juga, cuma memang lebih susah aja gitu, tidak segampang komersial yang udah punya struktur, fasilitas dan segala macam. Tapi selalu ada kok penontonnya, ya itu juga tapi tinggal memilih mau penonton yang banyak apa penonton yang dikit dan lebih sabar dan timnya juga harus satu visi karena kebanyakan kalau produser dan sutradara aja nggak satu visi, misalnya sutradara maunya memang idealisme tapi produsernya ini tapi harus komersial juga karena harus menghasilkan, itu yang akan menjadi kacau gitu. Jadi memang timnya harus solid dan menentukannya juga harus solid. Yakin ke sini baru ya udah ikutin jalannya. Kitanya ya, berarti kitanya. Kamunya harus punya standar bahwa kamu itu di mana gitu. Apa kamu akan mengikuti ke alur tadi misalnya lagi horor, lagi rame, ya udahlah ngikut gitu kan. Atau kamu memang merasa enggak ya kamu siap. Cuman kamu enggak dapur jadi agak berat kan misalnya ada sacrifice di situnya gitu. Tapi untuk mempertahankan itu atau kamu bikinnya sesuai dengan kalau gue bikin horor tidak seperti itu, seperti ini. Nah tinggal kamu nyari penontonnya yang mana yang tadi Mbak Cumit itu. Setuju banget sih sama pendapat teman-teman semua. Jadi emang semua balik ke pilihan kita gitu. Kalau emang kita memilih untuk hidup dari industrinya,
ya kita emang harus hidup menjalaninya dengan profesional. Tapi tanpa takut kita kehilangan identitas, rasanya gitu sih. Kalau kita udah punya identitas yang kuat, nggak perlu takut itu dilibas industri, karena itu pilihan sih. Jadi ketika kita hidup masuk ke industri untuk hidup dan menjalani pekerjaan secara profesional di dunia film, jalanin. Tapi kita tetap punya idealisme, kita tetap punya identitas yang kita juga bisa bikin gitu. Dan kita bisa menciptakan penonton kita sendiri. Sebenarnya kalau kita punya identitas yang kuat, sebenarnya kita nggak perlu nyari penonton, tapi kita bisa ciptain penonton kita sendiri gitu sih menurut saya. Nambahin dikit aja gitu ya teman-teman. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Mbak. Halo, tolong mas-mas ini. Iya, ini Mbak yang di tengah. Selamat sore, saya Farah. Sore. Saya sebetulnya awam, bukan dari industri perfilman, tapi memang ada niat mau belajar. Jadi ada beberapa hal yang aku mau tanyain. Yang pertama adalah mengenai batasnya, gimana ya? Sejauh mana sih perfilman itu diperbolehkan? Kita ngomongin seksual ataupun topik-topik yang sangat ekstrim ya, drugs seperti Gaspar Noé dia punya film gitu, atau yang temanya mungkin lebih ke arah konversasional tapi pertanyaan mungkin mengenai Tuhan, ketidakpercayaan akan Tuhan, hal-hal topik-topik seperti ini sejauh mana diperbolehkan di Indonesia gitu secara regulasi. Ataupun kalau market mungkin ada market tertentu ya, cuma maksudnya apakah bisa lulus festival, apakah ini hal-hal yang nggak boleh kita sentuh. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini juga mungkin dengan Mas Sesa, kalau dari sekolah, dari kampus, topik-topik seperti ini apakah benar-benar dilarang ataukah ada batasan-batasan tertentu, itu sih. Terus yang kedua Mas John, kan Mas John udah sering ke festival internasional. Nah pertanyaanku adalah apa sih tantangan dari filmmaker Indonesia di festival internasional gitu? Kayak apa yang harus kita bisa upgrade mungkin untuk biar bisa masuk ke standar internasional, itu aja sih. Makasih ya. Terima kasih. Ini mungkin Bang John dulu ya. Tadi udah sampai di mana filmmaker kita dan batasan tadi. Monggo silakan. Sebenarnya filmmaker Indonesia itu juga sudah sangat maju dalam hal teknis, dalam hal storytelling. Semua menurut saya juga sudah cukup qualified gitu. Tinggal sekarang bagaimana mengolah cerita sehingga membuat cerita atau film tersebut menjadi unik gitu, yang istilahnya yang belum pernah dilihat orang seperti apa ceritanya. Tapi kalau memang tujuannya juga lebih ke festival atau ke luar negeri, itu malah hampir tidak ada standar apa-apa, ada kebebasan penuh gitu mau membuat film seperti apa aja. Jadi nggak ada batasannya tuh ya? Nggak ada secara moralitas, mungkin batasan norma moral itu iya, juga biasanya enggak, karena semua biasanya menyatakan atas nama kesenian gitu atau atas nama idealisme. Jadi hampir tidak ada batasan-batasan yang seperti itu gitu, terutama moralitas dan tradisi gitu misalnya. Tapi memang ada tentunya festival-festival misalnya kayak yang di Cina, dia sangat sensitif kalau soal politik misalnya. Dia lebih bebas kalau misalnya tentang seksualitas dibanding politik. Jadi ada beberapa negara yang sangat sensitif soal itu misalnya. Tetapi rata-rata kalau film festival yang kelas A itu tidak punya batasan-batasan seperti itu gitu. Tapi memang kalau filmmaker Indonesia, masalahnya kalau mau keluar terutama untuk film panjang itu ada langkah-langkahnya. Jadi nggak bisa juga kita cuma film seperti model ini aja buatnya pasti itu bisa keluar karena unik. Tapi dia perlu ada strateginya, ada exposure-nya,
yang harus dijalanin, harus ada co-production dan beberapa negara, harus ada funding, harus skripnya melalui lab internasional dulu. Jadi ada pengakuan kecil atau cap-cap yang menyatakan oke, film ini akan kuat nantinya begitu jadi. Jadi itu lebih menggampangkan untuk masuk seleksi ke festival internasional. Emang kita harus kenal sama festivalnya ya. Dan ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya sih memang yang harus dipenuhi. Nggak bisa kita loncat aja, dan biasanya proses sebuah film panjang untuk jadi dan bisa diterima secara internasional itu minimal 5 tahun. Itu nggak bisa dikurangin. Sebagai contoh misalnya autobiografi itu makan waktu 7 tahun gitu dari pembuatannya sampai jadi. Dari skrip atau? Dari treatment, jadi harus bikin skrip dulu, skripnya harus masuk script lab dulu, nyari funding dulu, cari partner co-producer, harus masuk project market. Jadi ada langkah-langkah itu yang harus dilakukan gitu. Thank you John, informasi yang bagus banget ya buat teman-teman di sini yang mungkin baru mau mulai bikin film. Kesabaran itu penting. Ya karena prosesnya nggak singkat ya. Kang Kesa silakan Kang Kesa. Ya kalau di pendidikan juga tidak ada batasannya, karena film sebagai seni maka kita kayak di SAE ya kita harus mengajarkan semua tentang sejarah film, bagaimana film menjadi tools propaganda, bagaimana film menjadi bentuk eksploitasi seksual, itu di sejarah film ada semua dan kita harus ngasih tahu itu ke mahasiswa gitu. Dan kita juga ngasih tahu ada tools, ada cara-cara, ada sistem dalam pembuatan film dari perspektif director, editor atau DOP, bagaimana ketika kita mau menggambarkan sesuatu tetapi tidak sevulgar itu. Bagaimana menggunakan metafora, menggunakan simbol dan lain-lain. Nah itu di film sekolah pelajarannya gitu. Tools itu yang kita kasih ke mahasiswa. Ketika dia keluar dia mau bikin film apapun udah bukan tanggung jawab kami gitu. Bukan udah tanggung jawab lembaga pendidikan, tapi bagaimana dia akan memasarkan film itu. Ketika di Indonesia ya pasti akan ada batasan karena kita ada lembaga sensor, terus ada klasifikasi umur berapa, adegan kalau nggak salah adegan ciuman dan lain-lain udah masuknya 17 apa 21. Nah artinya kan kalau udah ngomongin 21 udah orang kayaknya nontonnya jadi takut atau apa gitu. Nah itu pilihan lagi nanti ke filmmakernya, kalian akan bermainnya di mana? Apakah ini memang perlu ditonton oleh halayak umum atau memang hanya identitas filmmakernya mau men-statement apa? Nah itu ruang-ruang kayak tadi misalnya sosok bikin pemutaran sendiri atau dilempar ke festival untuk dilakukan pemutaran dan diskusi gitu. Sebenarnya film itu gak ada batasannya gitu, gak ada batasannya. Batasannya lebih di kamu mau ketemu dengan penonton yang mana gitu, itu aja sih. Mungkin nambahin sedikit nih boleh ya, bahwa karena kita adalah kesenian yang tadi teman-teman bilang ya kesenian, dan film ini membutuhkan kreativitas juga dari pembuatnya. Ketika misalnya di Indonesia gitu ya, mau tayang di bioskop, pasti kita akan ada lembaga sensor, terkendala norma-norma sosial, agama gitu ya. Nah itu ada jadi tantangan buat pembuatnya, bagaimana dia secara kreatif bisa menerjemahkan apa yang mau dia sampaikan. Misalnya adegan seks misalnya, ya kan, misalnya adegan seks. Kalau kita tidak akan tayang di bioskop ya, mungkin si pembuat ini bebas mau mengapresiasikan adegan seks tersebut mau bentuknya kayak gimana. Tapi kalau udah ketemu sama penonton yang khalayak ramai dan di industri nih, kita punya cara bagaimana kita menyampaikan misalnya adegan seks yang tadi Kang Kesa sempat singgung. Di sekolah diajarin apa yang namanya semiotika. Bagaimana kita menggunakan lambang-lambang visual untuk menggambarkan apa yang mau kita ceritakan, bisa dipakai gitu. Nah itu kenapa sebagai pembuat film tuh kreativitasnya nggak boleh berhenti, ada terus, dan wawasannya juga harus terbuka luas gitu. Ini obrolan hari ini luar biasa sih, bagaimana kita sebagai pembuat tuh wawasannya harus selalu terbuka, selalu pikirannya juga terbuka, dan belajar itu nggak berhenti cuma sampai di sekolah, bener nggak? Belajar sampai kita sekarang pun kita semuanya masih belajar gitu. Cumit mau nambahin? Enggak? Cukup. Mau?
Mau nggak? Oke, ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Oh udah disuruh berhenti, mohon maaf ya. Kirain mau nanya. Mbak. Mau nanya, kirain mau nanya ya. Kamu mau nanya nggak? Enggak, ini aku harus tutup langsung nih. Masih boleh nanya-nanya lagi? Enggak ya kayaknya. Oke, teman-teman ini saking serunya nggak berasa. Beberapa pertanyaan sebenarnya masih ada di saya tapi tanpa sadar tadi sudah terjawab sebenarnya oleh teman-teman di sini. Terima kasih buat kehadirannya, buat aksi reaksi yang kita ada untuk sore ini dan terima kasih juga teman-teman semuanya sudah berbagi, sharing materinya luar biasa, daging semua ya Cie, kayak orang-orang podcast gitu, daging banget nih gitu. Seru gak teman-teman? Teman-teman semoga dapat hikmahnya, dapat manfaatnya dan saya kembalikan acaranya ke MC kita.